Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke pembelajaran 3. Masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada sebuah teks bacaan. Nah, yang pertama judulnya benteng-bentengan, ya ini salah satu permainan tradisional. Kemudian yang kedua adalah gobak sodor. Nah, silakan kalian baca bacaan tersebut ya. Yang pertama permainan tradisional benteng-bentengan, yang kedua gobak sodor. Dibaca yang teliti, dipahami baik-baik ya. Nah, bisa juga kalau ingin tahu permainannya seperti apa yang belum tahu, bisa lihat di YouTube ya. Tinggal di kolom pencarian ditulis permainan gobak sodor ya, atau permainan benteng-bentengan. Nanti di sana ada permainannya gitu ya. Bisa dilihat seperti apa, aturannya bagaimana gitu ya. Nah, setelah itu coba kalian jawab pertanyaan berikutnya ya. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. Nah, karena ini kan tidak berkelompok ya, jadi sendiri-sendiri saja. Kemudian yang dimaksud pengalaman saat mencoba, kalau memungkinkan di rumah mencoba, silahkan mencoba. Kalau tidak memungkinkan, cukup melihat video permainannya saja di YouTube ya, cari di YouTube, ada di sana. Ya, setelah itu kalian coba jawab pertanyaannya. Ya, ditulis soalnya ya di buku tulis, di buku tugas. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Nah, jelaskan, kalian jelaskan ya. Kemudian bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Nah, kalian jelaskan juga ya. Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, soalnya ada 5 ya. Kalian tulis dulu soalnya, kemudian dijawab. Oke, kita lanjut. Nah, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga ya. Jadi permainan tradisional adalah salah satu budaya bangsa Indonesia yang harus kita jaga ya. Kalau pengen tahu apa saja permainan tradisionalnya, wah itu banyak sekali ya. Gobak sodor dan tadi itu gobak sodor dan benteng-bentengan itu cuma dua dari beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga. Nah, ya. Nah, Bapak ingin kalian melakukan percobaan. Cukup satu percobaan saja, ya. Nah, ini coba kalian lakukan percobaan 3. Percobaan 3 saja ya, yang lain jangan. Nah, di sini tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Nah, jadi bunyi itu bisa merambat melalui 3 perantara, ya 3 benda, 3 jenis benda. Yang pertama benda padat, yang kedua cair, yang ketiga gas ya, atau udara. Nah, itu bunyi. Nah, yang perlu kalian coba di rumah itu yang paling mudah ini mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda cair. Ya, yang ini. Alat dan bahan ada ember, air, batu ya. Batu apa saja? Di sini batu koral. Kemudian corong kecil. Langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh,
Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam, usahakan corong tidak menempel pada ember. Ya, jadi mengambang di air ya, tapi kena air. Gitu ya. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Coba lakukan di rumah. Setelah melakukannya, setelah percobaannya selesai, ya, coba ditulis hasilnya di dalam tabel ini ya. Silakan tabelnya disalin di buku tugas ya. Ini cuma satu percobaan saja ya. Jadi satu kolom saja. Percobaan ke satu, media atau perantara perambatan bunyi apa tadi yang ada di keterangan. Kemudian bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak terdengar. Tinggal di checklist. Ya, insya Allah gampang ya. Oke. Oke, setelah melakukan percobaan, coba kalian menulis laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan ya. Formatnya seperti ini, kalian buat tabel, judulnya laporan kegiatan percobaan. Yang pertama, nama percobaannya apa, tujuan percobaan, alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya, hasil percobaannya, kesimpulannya. Ya, itu bisa dilihat di percobaan yang tadi ya, yang Bapak suruh lakukan itu yang percobaan 3. Nah, ini kan sudah ada nama percobaan, tujuannya, alat dan bahan, langkah kerja, tinggal disalin, kemudian hasilnya dari sini ya, tinggal disalin ke laporan. Nah, tinggal disalin ke sini ya. Nah, insya Allah mudah ya. Nah, oke, seperti itu. Cukup untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran 3. Ya, tetap semangat. Jika ada kesulitan, ya silakan bisa bertanya lewat WhatsApp atau kalian bisa mengerjakan bersama dengan teman yang terdekat ya. Atau bisa bertanya kepada siapapun di rumah yang bisa membantu. Oke, gunakan media yang ada ya, manfaatkan HP dan internet untuk belajar, bukan untuk bermain game. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.